Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang masalah agama. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah hanya sekedar pengetahuan saya yang terbatas tentang masalah agama. Jadi kalian harus cari referensi yang lebih terpercaya lagi. Oke, kita mulai masuk ke topik pembahasan yang memiliki judul dosa kecil mungkin lebih berbahaya dibandingkan dosa besar. Nah, kita mulai dulu dari pertanyaan nih. Pernah denger nggak nih ya, kalian tuh tentang dosa kecil tuh bisa lebih berbahaya dari dosa besar? Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal kan dosa besar itu kan dosa yang apa ya, sering dibahas gitu kan. Maksudnya kayak kalian mungkin lebih takut terhadap dosa besar dibandingkan dengan dosa kecil. Hal itu wajar kan, karena kan kalau dosa besar tuh biasanya hukumannya ya lebih lebih berat dibandingkan dengan dosa kecil. Nah, eh, terus apa, karena hukumannya lebih berat, pasti lebih takut dong kalau misalnya kita harus bertanggung jawab gitu ya atas dosa tersebut. Nah, terus apa ya, dosa besar juga itu biasanya lebih sering dibahas kan dibandingkan dengan dosa-dosa kecil gitu. Jadi pembahasannya itu emang sering diulang gitu. Dan mungkin sebagian besar kita tahu gitu kan, kalau dosa besar itu hukumannya lebih berat. Terus para ustadz atau para pendakwah itu biasa mengingatkan hal tersebut gitu dibandingkan dengan dosa-dosa kecil. Ya wajarnya seperti itu kan. Lalu dosa besar juga itu biasanya lebih mudah dibedakan dibandingkan dengan dosa-dosa kecil, karena biasanya tertera di dalam Al-Quran gitu kan. Di Al-Quran biasanya sangat apa ya, keras gitu hukumannya, karena agar dosa tersebut itu tidak dilakukan oleh hamba-hambanya, karena tertulis jelas, lebih mudah dikutip, dan lebih mudah untuk didakwahkan ataupun disebarluaskan. Itu biasanya seperti itu ya kan. Dosa besar tuh akan lebih mudah terlihat lah, mudah dibedakan dibandingkan dosa-dosa kecil gitu. Tapi pasti ada alasannya kenapa saya membahas topik ini. Ketika dosa kecil itu mungkin lebih bisa berbahaya dibandingkan dengan dosa besar gitu. Alasan yang ingin saya kemukakan itu adalah yang pertama nih ya, itu biasanya dosa dosa kecil ya, dosa yang ringan itu biasanya itu apa ya, sering dilakukan. Jadi kalau dibandingkan dengan dosa besar, dosa kecil itu biasanya lebih sering dilakukan kan dalam sehari-hari lah. Kita bandingkan aja ya, kalau membunuh adalah dosa besar, eh, maka kita bandingkan dengan dosa apa ya, mengejek orang lain. Nah itu kan mungkin dosanya nggak terlalu besar ya dibandingkan dengan membunuh. Tapi kita bandingkan antara keseharian kita nih, lebih sering kita mengejek orang atau membunuh orang, ya kan? Jadi dosa besar itu tuh mungkin lebih jarang dilakukan dibandingkan dosa-dosa kecil gitu. Mungkin ada yang 10 kali lebih sering dilakukan, ada yang mungkin 100 kali ataupun 1000 kali. Kita kan nggak pernah tahu, dosa-dosa kecil itu dosa yang mungkin sering tidak terlihat gitu, padahal kita sering melakukannya. Karena sering melakukannya itu kita mulai masuk ke alasan kedua, karena kita sering melakukan maka sering dilupakan. Nah, mulai alasan kedua nih, karena kita sering melakukan maka dosa-dosa tadi itu yang sudah kita lakukan akan lebih sulit untuk diingat, karena kan kita banyak nih melakukan kesalahan ya, nggak lebih dari satu lah, lebih dari 10 lah dalam satu hari gitu kan. Maka dari itu kan kita disuruh untuk beristighfar ya, minimal kayak 100 kali sehari gitu kan, untuk menjauhkan tadi dosa-dosa tadi, supaya kalau kita lupa setidaknya kita dimaafkan atas dosa-dosa kecil tadi.
Ya karena kan ya manusia itu tempatnya lupa kan. Mungkin kita baru berapa berapa menit setelah melakukan kita udah melupakan karena udah nggak dianggap besar lagi gitu kan. Kayak gimana ya? Kayak kalian semut lah. Semut itu kan kecil kan. Mungkin kecil tapi kalau misal dia berkumpul kan banyak gitu. Karena mungkin kita nggak pernah memperhatikannya gitu kan. Jumlahnya ternyata banyak kan, kita nggak pernah tahu gitu semua tuh ada di mana aja gitu kan, karena kita nggak tahu di mana tempatnya kita sering melupakan hal tersebut. Yang barang sehari-hari aja kita mungkin sering lupa ya, mungkin kalian pernah kan kayak kelupaan kunci rumah, HP, dompet, itu kan normal kan, padahal itu dekat dengan keseharian kita. Tapi dengan dosa-dosa yang sering kita lontarkan, sering kita lakukan, itu mungkin menyebabkan kita nggak tahu kapan melakukannya, tapi terus kita lakukan gitu. Nah, lalu alasan yang ketiga, kebanyakan dari dosa kecil itu biasanya tuh disepelekan atau diremehkan. Ya, yang namanya kecil kan ya kita bandingkan aja ya dengan uang gitu. Yang 1.000 sama 1 juta. Kalau misalnya kalian diberi uang apa ya, ada 1.000 sebanyak berapa, 1.000 lembar kan 1 juta juga tuh, dibandingkan dengan 1 juta gitu kan, 10 lembar 100.000. Jadi perbandingannya ada 10 lembar 100.000 dan 1.000 lembar uang 1.000. Nah, kalau misalnya kalian diberi uang seperti itu, perbandingannya ya, kan kalian akan lebih sulit untuk mengontrol yang 1.000 lembar tadi. Padahal kan mungkin nilainya sama itu. Nilainya sama. Keduanya 1 juta. Tapi dengan lembaran lebih banyak, kalian akan lebih sulit untuk menentukan tempatnya atau persebarannya dibandingkan dengan uang 100.000 tadi. Uang 1.000 tadi itu kayak, wah ini tadi itu saya udah belanja di mana aja atau jajan di mana aja dengan uang 1.000 tadi. Dibandingkan dengan uang 100.000 gitu. 100.000 kan setidaknya kita bisa membeli sesuatu yang lebih besar gitu kan, jadi kita setidaknya masih ingat lah kita belanja di mana aja. Tapi kalau misalnya 100.000 itu wah sulit banget pasti kan, jajan di mana aja kita, apa namanya, eh menghabiskannya di mana aja kita kan nggak pernah tahu di mana gitu, lupa lah karena kita sering menyepelekan uang 1.000. Itu juga berlaku dengan dosa kecil gitu kan, mungkin kita pernah sering melakukan gitu, saking banyaknya kita nggak pernah tahu di mana, terus kita sepelekan juga karena kan ya kecil ini nggak ada artinya buat kita, atau ya mungkin dengan istighfar kita bisa dimaafkan gitu kan, dimana dengan dosa besar yang harus mungkin sholat taubat, harus syahadat ulang gitu kan, kayak gitulah. Itu perbandingannya lah biar mudah untuk dimengerti gitu. Lalu dosa kecil itu nggak sembarangan sebenarnya, dia bisa berpotensi untuk menyebabkan dosa jariah. Mengapa bisa menyebabkan dosa jariah? Karena mungkin perlakuan kecil tadi itu bisa ditiru oleh orang lain. Jadi kita kayak ngejek temen nih, mungkin kan kita pertama kali ngejek nih, yang lain ikutan ngejek gitu kan, jadi kayak inisiator itu bisa menyebabkan dosa-dosa tadi itu bertumpuk. Jadi karena orang lain ngikutin dosa-dosa kecil kita nih, jadi kita jadi contoh utama dosa-dosa kecil gitu kan. Nah, dosa-dosa tadi itu bisa menumpuk di kita karena kan orang mencontoh dari apa yang kita lakukan. Karena kita nggak pernah tahu kayak wah kita melakukan kesalahan nih, melakukan dosa gitu kan, terus orang lain lihat gitu, oh dia aja misalnya nggak masalah nih gitu melakukan hal seperti itu, dikiranya bener kan sama orang lain ataupun nggak masalah gitu, tapi sesuatu tersebut yang menurut kita kecil itulah yang mungkin bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka karena mempertanggungkan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan dosa-dosa orang lain yang telah mencontoh perbuatan kita. Nah, seperti itu sangat berbahaya kan. Kayak gini nih, kalau misalnya perumpamaan lagi nih biar kita mudah untuk membayangkannya. Anggap aja dosa itu
dosa besar ya. Dosa besar itu dosa yang berukuran seperti batu yang besar. Nah, kalau dosa kecil itu kayak kerikil lah, batu-batu kecil gitu. Nah, kalau dibandingkan seperti itu kan, misalnya kita suruh ngumpulin dosa atau tadi ngumpulin batu ya, batu-batu yang besar tadi dan batu-batu kerikil yang banyak. Nah, kita bandingkan aja nih, suatu saat kita harus mengembalikan batu-batu tadi gitu ke tempat semula. Jika dibandingkan, kita akan lebih mudah mengingat letak dari batu besar tadi atau dosa besar tadi dibandingkan dengan kerikil-kerikil batu-batu kecil gitu. Kalau suruh mengembalikan ya, karena kan makna dari taubat apa? Mengembalikan diri kita kan, kembali ke jalan yang benar. Sama halnya seperti meletakkan batu tadi. Jadi kita harus mengembalikan kepada yang haknya. Kalau misalnya kita memiliki dosa kepada orang lain, maka kita harus meminta maaf kan, meminta maaf pada orang yang kita punya salah gitu. Kita kembalikan haknya. Kita misalnya udah ngeledek, kita minta maaf. Kita berhutang, makanya kita kembalikan uangnya gitu, sebelum dia memaafkan kan. Yang paling masalah itu kalau dia tidak memaafkan. Dosa-dosa kecil tadi tidak dimaafkan oleh orang yang kita punya salah lah. Nah, kalau ditagih gimana dosa-dosanya tadi? Jadi beban kan di akhirat nanti kalau nggak dimaafkan di dunia, atau nggak keburu meninggal lah, jadi kita belum sempat minta maaf gitu. Itu gimana dibandingkan dengan dosa besar? Dosa besar tuh biasanya, dosa besar tuh karena besar ya, kita lebih mudah untuk tahu di mana letaknya. Tapi kita jangan memudahkan dosa lah, karena kita tahu dosa besar gitu kan. Jangan kita melakukan dosa besar gitu kan, jangan kayak gitu juga, karena kan itu lebih sulit untuk dilakukan. Kayak kembalinya itu lebih sulit gitu, kayak membunuh gitu kan. Kalau membunuh kan umpama membunuh satu orang kayak membunuh satu keseluruhan manusia gitu, itu besar banget. Jadi jangan mudahkan karena tahu letaknya gitu kan, jangan kalian melakukan hal tersebut gitu, karena hukumannya berat juga. Nah, terus pesan aja ya nih ya, pesan terakhir lah, maksudnya kayak di akhir video itu biasanya kan ada pesan yang, jadi jangan pernah kalian tuh sepelekan dosa, jadi dosa besar ataupun dosa kecil. Nah, kebanyakan kita tuh terlalu fokus gitu terhadap dosa besar sehingga menyepelekan dosa-dosa yang kecil tadi gitu. Padahal dosa kecil tadi yang terlupakan tuh ya, mungkin bisa bertumpuk menjadi bukit yang mungkin ya bebannya itu bisa melampaui dosa besar yang kita lakukan. Maka dari itu kita harus mohon ampun pada pencipta kita. Itulah yang utama ya. Kita juga harus ingat hal ini bukan menyangkut masalah dosa besar ataupun dosa kecil, tapi dengan siapa kita berbuat dosa. Jika kita mampu untuk meremehkan suatu dosa, sama aja kayak kita itu telah meremehkan ancaman dari Tuhan yang telah membuat aturan tersebut. Bayangin aja, kalian telah meremehkan ancaman Tuhan kalian, ancaman dari aturan-aturan tadi, aturan yang telah dibentuk untuk keselamatan diri kita sendiri. Pertanyaannya nih ya, apakah kita sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan itu pantas nggak kita melakukan hal seperti itu? Nah, pertanyaan ini itu hanya bisa dijawab oleh masing-masing pribadi, karena masing-masing pribadi itu akan bertanggung jawab atas apa yang pernah ia lakukan. Nah, mungkin situ aja ya. Mungkin sekian ya pengetahuan saya tentang agama yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan dan kesalahan, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah.
Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.